Motor dan dokumen Anda itu kita tahan. Boleh tahu alasannya, Pak? Karena nomor rangka dan nomor mesin Anda itu cocok dengan kendaraan yang beberapa minggu lalu hilang. Adegan saat ini hadirnya peran baru, yaitu Adrian adalah bagian keluarga dekatnya Davin, yaitu sebagai sepupu, ya kan? Diceritakan Adrian tinggal di luar negeri namun pulang ke Jakarta atas permintaan Bu Rita. Sebab sebelumnya Bu Rita dan Karenina sudah sepakat untuk meminta bantuan Adrian supaya Davin mau meninggalkan Ariana sekaligus mau dijodohkan sama Karenina. Antara Adrian dan Davin bisa dibilang sangat dekat sekaligus akrab dalam kehidupan karena masa kecil mereka selalu bermain bersama. Diceritakan Adrian masih single atau belum punya pasangan karena kehadirannya ke Jakarta nampak sendirian tanpa pasangan yang menemani. Peran Adrian adalah artis bernama Akbar Kurniawan yang sebelumnya itu sempat bermain di sinetron Jejak Duka Diandra dan sekarang masuk di cerita sinetron Wajah Cinta yang lain untuk membuat jalan cerita semakin ramai dan seru tentunya, ya kan? Pasalnya karakter yang diperankan terkesan ketus dan sombong pasal sebelumnya sempat ditangkap polisi atas tuduhan penadah barang curian, yaitu motor yang dikendarai di jalan. Sikap dan sifatnya terkesan arogan namun sebenarnya baik hati ketika nanti sudah bertemu dengan Davin atau orang terdekatnya. Akan tetapi sayangnya karakter Adrian akan dipengaruhi dan terhasut oleh Karenina demi kepentingan pribadinya, yaitu ingin memisahkan Davin dan Ariana sekaligus ingin mendapatkan hati Davin dengan meminta dukungan serta bantuan Bu Rita sekaligus Adrian. Yang menjadi pertanyaan di sini, lalu apakah rencana Karenina akan berhasil merebut hati Davin dari Ariana? Tentu saja tetap gagal walaupun nanti dapat bantuan dari Adrian. Sebab secara bersamaan Davin sudah tidak akan bisa berpaling dari rasa cinta tulusnya terhadap Ariana. Hal itu sudah terbukti dari adegan sebelumnya di mana Davin makin baper ketika dekat dengan Ariana berkat bantuan Sani secara tak langsung, yaitu adegan saat membuat rumah-rumahan kecil di dalam ruangan kantor. Episode selanjutnya Sani terus meminta untuk bisa bermain sama Davin dan juga Ariana di dalam kantor sampai pada akhirnya Virsa datang menjemputnya. Kehadiran Sani di kantor secara tak langsung terkesan seperti menjadi comblang ya untuk mendekatkan Davin dan Ariana supaya bisa baper-baperan. Tentu itu bukan suatu kebetulan, hal itu karena dari adegan tersebut adalah untuk menambah kekuatan cinta Ariana dan Davin semakin dalam, dan itu bersamaan dengan hadirnya peran baru yaitu Adrian yang nantinya akan mendukung dan membantu Bu Rita serta Karenina, yaitu untuk bisa mengalihkan perhatian Davin kepada Ariana masalah asmara. Nah, dari kehadiran Adrian nantinya memang akan mengganggu hubungan antara Ariana dan Davin untuk bersatu ya. Namun dibalik itu semua ternyata Adrian mungkin berjodoh sama Karenina. Karena pada kenyataannya antara Adrian dan Karenina ini sama-sama jomblo dan belum punya pasangan sama sekali. Entah akan bisa bersama atau tidak, namun yang pasti ketika Karenina dan Adrian gagal dalam upaya memisahkan Ariana dan Davin masalah asmara, mereka bisa jadi justru terjerat asmara sendiri. Alih-alih minta bantuan Adrian ya kan untuk bisa mendapatkan hati Davin, malah sebaliknya Karenina yang justru terjebak asmaranya sendiri. Jadi saya minta sama kamu, cari laki-laki yang ngasih data pihak audiovisual di ulang tahunnya Davin. Ya Bu, ngerti Bu. Episode selanjutnya Karenina meminta bantuan Petrus untuk mencari tahu laki-laki yang memanipulasi video di acara ulang tahunnya Davin. Tanpa Karenina sadari kalau Petrus pelaku yang sebenarnya dan sudah manipulasi video tersebut karena berkhianat. Hingga perintah Karenina mulai membuat Petrus bingung mencari solusi dan jalan untuk bisa lolos dari kecurigaan sementara. Hingga pada akhirnya nanti Petrus berhasil mengelabui Karenina berkat bantuan Ariana, sebab selanjutnya Petrus akan bertemu untuk menunggu perintah selanjutnya. Lalu apa yang terjadi dan bagaimana cara Ariana mengelabui Karenina untuk membantu Petrus? Tentu itu yang membuat penasaran dalam adegan dan cerita selanjutnya. Pasalnya Karenina akan terus kalah hingga permainan berada di tangan Ariana sampai pada akhirnya kejahatannya terungkap semua.
Selanjutnya tidak hanya peran Karenina yang terus dicurigai dan diselidiki polisi, bahkan Karno juga ikut menjadi buronan sementara karena kasus tewasnya OD di gedung kemarin. Polisi curiga Karno adalah orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan berencana terhadap perempuan 1,5 tahun yang lalu. Lalu apa yang terjadi dan apakah pada akhirnya Karno akan berhasil diamankan oleh petugas polisi nantinya? Tentu belum ya, karena Karno tidak akan mengakui kejahatan masa lalu dan suka berkelit. Bahkan sebaliknya ingin menyingkirkan semua saksi dan menghilangkan bukti untuk bisa lolos dari penjara. Biarpun begitu, Karno sudah diketahui oleh Ariana, yaitu terlibat dalam kasus pembunuhan berencana terhadap dirinya. Namun untuk sementara Ariana itu belum melakukan pembalasan terhadap Karno karena target utama Ariana saat ini adalah Karenina, Bima, dan juga Pamela. Panas banget badan kamu. Saya akan buat kontrak secepatnya ya. Adegan lain kebersamaan antara Bima dan Pamela semakin berat dan mustahil bisa bersatu atau menikah selama Pak Arya tidak merestui mereka. Bahkan emosi Pak Arya kali ini makin meledak-meledak setelah sebelumnya sempat marah sama Bima masalah berita Pamela hamil bersama dirinya. Dan kali ini Pak Arya makin dibuat emosi ketika tak sengaja melihat Pamela dan Bima mesra di sebuah kafe. Hingga endingnya Pak Arya pun mulai melakukan intimidasi di rumah kepada Pamela atas kejadian tersebut. Pamela bisa dibilang makin membuat malu Pak Arya sebagai orang tua karena dianggap bermesraan sama Bima di depan umum. Awalnya Pamela berusaha membela diri dan berusaha keras untuk bisa memberikan penjelasan kepada bapaknya, namun tetap saja itu semua tidak akan membuat Pak Arya percaya begitu saja. Karena pada kenyataannya Pak Arya ini sudah memberikan peringatan keras kepada Bima sebelumnya ya, kalau gagal mengembangkan atau membesarkan perusahaan ikonik, maka jangan harap dapat restu menikah sama Pamela. Nah, dari situlah hidup Bima makin berat ya, karena terus-menerus mendapatkan tekanan dari keluarga Pamela. Terutama Tamara kemarin juga sempat memberikan tekanan saat Bima tidak bisa membayar uang karyawan kantor sebagai gajinya. Selanjutnya Pak Arya juga terus memaksa Bima untuk sukses dalam karir. Jika gagal maka Bima tidak akan bisa menikahi Pamela. Hingga pada endingnya nanti Bima makin menyesal, bahkan mulai ingat masa lalu bahagia bersama Asti yang pengertian dan tidak pernah membuatnya tersiksa. Jadi kebahagiaan atau penderitaan Bima dan Pamela saat ini sudah ada di genggaman tangan Ariana yang menentukan. Dan yang pasti tujuan utama Ariana adalah menghancurkan Bima sekaligus Pamela karena dendam. Tinggal menunggu waktu saja, Ariana pasti akan menjatuhkan Bima secara perlahan-lahan. Dan akibatnya perusahaan Bima tidak tertolong lagi dari kebangkrutan parah ketika Ariana menolak kerjasama bersama Ikonik. Jadi jangan sampai ketinggalan kisah lengkapnya hari ini. Wajah Cinta yang lain SCTV, terima kasih.